Bersyukur lagi dan berterima kasih kepada Bapa di surga buat napas hidup kekuatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada lagi Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesainya, biar berjalan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami habiskan Tuhan ibadah kami raya di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan panggil berdiri. Kami sembah
Haleluya, haleluya. Ketika dunia memandangku hina, melihat keadaan harta yang ku punya,
pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam, kami sungguh mau memberi pengagungan, penghormatan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga kami, karena kami sadar Tuhan, kalau tanpa Tuhan kami tidak tahu hidup ini apa jadinya. Tapi kalau kami ada saat ini Tuhan, kami bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, berbakti, untuk memuji, memuliakan, serta menyembah Tuhan. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian, hormat kami persembahkan kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Biar apa yang kami persembahkan kepada-Mu lagi saat ini, Tuhan terima semua persembahan kami. Biar ini semua menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, tapi juga mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Saatnya kami akan mendengar lagi kebenaran firman-Mu. Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, mengurapi kami semua dengan pengurapan khusus dari sorga, baik yang berkata-kata maupun yang mendengarkannya, agar firman Allah yang kami dengar menolong dan memberkati kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, membawa kami sehingga kehidupan kami tetap ada di dalam kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami tidak izinkan ada kuasa lain, roh yang lain yang coba mau mengganggu pendengaran kami akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus sekali lagi kami mohon Roh-Mu yang kudus berdaulat di setiap kami, agar firman Allah yang kami dengar, kami percaya akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa serta kami siap mendengarkan firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan, ya. Sebab di tengah-tengah pergumulan kita masing-masing, di tengah-tengah persoalan kita masing-masing, ya, kita masih ada sampai dengan saat ini dalam keadaan baik. Saya percaya karena campur tangan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Ya. Hidup ini tanpa Tuhan, maka akan banyak hal yang kita alami, saudara. Ya. Tapi dengan Tuhan, kita akan diberikan kecakapan untuk menanggungnya. Amin. Kalau kita berkata bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Jadi dengan Tuhan kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan, ya, untuk menanggung apapun pergumulan saudara dan saya. Itu hebatnya Tuhan kita, saudara, ya. Tapi kalau tanpa Tuhan, saya percaya kita akan bisa melakukan hal-hal yang negatif dalam menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan kita. Haleluya, ya. Saya beri contoh, banyak orang, ya, dalam menyelesaikan masalah tidak sedikit, ya, mengorbankan, bisa mengorbankan nyawa, ya, bisa mengorbankan keluarga, bisa mengorbankan lain-lain, ya. Tapi bersama Tuhan kita akan dikasih kecakapan sehingga solusi jalan keluar yang kita ambil tidak ada yang dikorbankan. Amin. Itu bedanya, saudara, ya. Karena itu kalau kita berkata bersama dengan Tuhan, kamu akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Artinya bahwa jalan keluar yang kita ambil tidak ada yang dirugikan. Amin. Haleluya. Tapi kalau tanpa Tuhan, tidak sedikit banyak orang yang menyelesaikan masalah mengorbankan banyak hal, ya. Kalau baku salah, kalau orang di luar Tuhan, tanpa Tuhan, baku salah, bisa saja saling membunuh adik kakak, orang tua dan anak. Haleluya. Mengambil jalan keluar atau jalan atau solusi, tapi ada yang korban.
Tapi kalau dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan kasih jalan keluar, dan jalan keluar yang Tuhan berikan itu tidak ada yang dirugikan. Amin. Itu bedanya, saya kasih contoh. Makanya Alkitab tidak pernah salah. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Seberat apapun itu, kita akan dikasih kecakapan dan tidak ada yang dirugikan. Puji Tuhan ya. Haleluya. Minggu kemarin kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih kepada semua jemaat yang tetap konsisten ya mendoakan pembangunan gedung ibadah kita yang baru. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ya, pembangunan terus berjalan dengan pertolongan Tuhan dan dengan iman serta keberanian. Ya, panitia saya memberikan apresiasi yang cukup tinggi atas keberanian panitia melangkah. Ini yang disebut dengan melangkah dengan iman. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu lihat pembangunan terus berjalan, mereka sudah ada di tahap plester, ya. Sampai di lantai 4 sudah tahap plester, dan puji Tuhan mungkin 2 minggu, 3 minggu ke depan mereka sudah selesai plester bagian luar dan mereka akan pindah di dalam. Habis plester mereka akan habis aci cat. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang kalau bepergian, pergi lama, balik sudah cat. Jadi yang ada rencana mau pergi lama-lama sedikit, nanti kaget balik nih, mereka sudah dicat. Haleluya. Dan Bapak Ibu, progres pembangunan kita ini menurut saya dan banyak teman-teman saya, mereka bilang ini progres yang paling cepat dengan gedung gereja yang sebesar ini. Kenapa? Karena kita peletakan batu pertama tahun 2001 pada bulan April. Haleluya. April 2021 pasca pandemi kita letakkan batu. Puji Tuhan, Facebook ini saya sudah lupa, tapi Facebook muncul kan, oh peletakan batu tanggal begini. Saya 2021, sekarang 2021, 2022, 2023, 2024. Pembangunan baru berjalan 3 tahun. Progresnya sudah seperti ini. Biasanya kalau gereja itu bangun bisa 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun. Jadi progres pembangunan kita ini sungguh-sungguh luar biasa. Amin. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Dan kita target dengan iman tahun depan kita akan resmikan. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita sudah resmikan, fokus kita bukan lagi untuk gedung gereja, tapi fokus kita satu jiwa bawa satu jiwa. Jadi fokus ke jiwa-jiwa. Nenek Roni cari nenek yang lain. Haleluya. Harus begitu. Jadi fokus kalau gedung gereja sudah diresmikan, nenek cari nenek. Ya. Haleluya. Jangan nenek Roni rajin baru tidak bawa-bawa. Ada di kompleks nenek-nenek di sana, ya. Jadi fokus semua kita ke sana. Kalau sekarang fokus kita ke sini, ya. Puji Tuhan. Tahun depan, kedua tahun depan, fokus kita kepada jiwa-jiwa. Haleluya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, minggu kemarin, saudara, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan, ya. Saya mereview kebenaran firman Tuhan kita pada minggu kemarin terkait kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Saya menyampaikan firman Tuhan tentang respon terhadap kemerdekaan Kristen, ya. Itu ada dalam Galatia pasalnya yang ke-5, kita sudah baca ada berapa 4 poin penting, ya, bagaimana kita merespon
kemerdekaan atau kebebasan yang diberikan oleh Kristus Tuhan, ya. Dalam Galatia ini dia berbicara tentang kebebasan secara spiritual, di mana Yesus telah berjuang, ya, berdarah-darah sampai mati, dan dia memberikan kebebasan kita atas dosa kita. Haleluya. Dosa umat manusia. Ada 4 poin penting yang saya sampaikan, respon yang benar terhadap kemerdekaan Kristen. Bapak Ibu juga bisa lihat di YouTube, ya. Yang pertama, Alkitab berkata bahwa kita jangan mau lagi diperhamba oleh dosa, oleh kejahatan, ya. Jadi kemerdekaan yang sudah kita dapatkan, ya, jangan lagi kita mau diperhamba oleh hal-hal yang jahat. Artinya jangan lagi kejahatan mengatur kita, ya. Jangan lagi dosa menjajah kita. Indonesia sudah merdeka, tidak mau lagi dijajah oleh bangsa-bangsa sebelumnya yang sudah pernah menjajah Indonesia. Begitu kira-kira. Kita yang sudah merdeka, ya, kita jangan lagi mau dijajah, ya. Kita menjadi hamba atas kejahatan-kejahatan. Jangan sampai kejahatan perintah kita atur kita. Itu maksudnya Alkitab berkata pada ayat yang pertama dalam Galatia 5 ayat 1-15, jangan mau diperhamba oleh dosa, jangan mau diperhamba oleh kejahatan. Haleluya. Yang kedua, jangan manfaatkan atau gunakan kebebasan, kemerdekaan untuk kita berbuat sesuka hati kita. Tidak boleh. Haleluya. Jadi kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan sudah kerjakan bagi saudara dan saya, ingat di sana ada aturan, bukan tanpa aturan. Amin. Haleluya. Indonesia merdeka itu ada aturan. Setelah merdeka dibikin aturan supaya kita yang sudah merdeka harus hidup berdasarkan aturan, bukan hidup sesuka hati kita. Mau bikin apa saja kita bikin saja, mau haram kah tidak haram bikin saja, itu salah. Itu kebebasan yang kebablasan namanya. Haleluya. Jadi kemerdekaan yang kita sudah dapat, Alkitab berkata jangan kamu gunakan untuk berbuat dosa lagi. Jangan kamu melakukan sesuka hatimu apa saya mau bikin karena sudah merdeka. Salah. Haleluya. Kita tidak boleh pakai prinsip, ada prinsip sekarang itu kan teologi disebut sekali selamat tetap. Tidak boleh. Selamat itu bisa hilang. Amin. Jangan sampai pokoknya Yesus sudah selamatkan, apa saja yang dibuat pasti selamat. Wah, itu salah, ya. Keselamatan itu bisa hilang, dan banyak firman Tuhan memberikan garansi, ya. Apabila kita mundur, kita bisa kehilangan keselamatan. Haleluya, ya. Jadi jangan sampai kita, kebebasan itu yang kedua, respon kita itu tidak boleh kita melakukan sesuka hati kita karena sudah merdeka, karena sudah bebas. Tidak boleh. Tetap ada aturan. Di mana aturannya? Dalam firman Tuhan. Haleluya. Ya. Kemarin saya jelaskan banyak buat saudara. Yang ketiga, saudara, Alkitab berkata merespon kemerdekaan Kristen itu dalam ayatnya firman Tuhan kemarin. Yang ketiga, amalkan kasih. Haleluya. Jadi kasih itu hukum, Alkitab berkata. Mari kita amalkan. Jangan jadikan kasih sebagai pengetahuan. Ya. Kita seringkali menjadikan hukum kasih itu pengetahuan dan perbincangan atau perkataan. Kita tahu sebagai pengetahuan, oh kasih. Tapi cuma sebagai pengetahuan dan bahan perbincangan. Haleluya. Kita tahu betul bahwa dalam firman Tuhan ada hukum yang paling utama dan yang utama. Jadi hukum yang paling utama dan yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu. Baru hukum yang kedua yang sama
Kasihlah sesama manusia. Itu harus diamalkan. Haleluya. Harus dibuktikan dari kehidupan saudara dan saya sehari-hari. Dan saya kasih tahu hukum ini kalau kita amalkan, kalau kita praktikkan, kita buktikan, ada garansinya. Alkitab berkata bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Jadi kita berbuat kasih bukan tidak ada manfaatnya, ada manfaat. Amin. Menutupi banyak sekali dosa. Pertanyaan saya, siapa di antara saudara dan saya yang tidak punya dosa? Tolong angkat tangan. Haleluya. Semua kita ini peluang berbuat dosa. Kemarin saya kasih tahu bukan 100%, tapi 1000. Karena peluang berbuat dosa 1000%, lebih baik kita amalkan kasih. Dan ingat, pertama kasih kepada Tuhan. Kalau mau kasih Tuhan jangan dipaksa-paksa. Kasih berbuat, kasih berbuat. Nggak perlu dipaksa. Kalau mau mengasihi Tuhan, berbuat jalan. Amin. Jangan didorong-dorong. Majelis sampai lidah suruh ingat-ingat tuh, tidak perlu. Kalau mau amalkan kasih pada Tuhan, garansinya menutupi banyak sekali. Waktu kita melakukan itu, Pak Evan kasih berbuat. Kemarin dulu dia sempat bikin dosa, sudahlah, dosanya lewat. Amin. Ini firman Tuhan yang jelaskan, bukan. Kemudian kasih terhadap sesama. Kau panggil makan orang, ya, masak di rumah, Pak Beda telepon, Mama Vera mari datang Pak Beda, makan Pak Beda. Tuhan nutupi banyak dosa. Mama Vera datang, dia makan Pak Beda. Haleluya. Amin. Jadi kasih menutupi banyak dosa. Mari buktikan kasih kepada Tuhan yang pertama, yang kedua kepada sesama. Dan itu tidak perlu didorong-dorong. Kita ini kayak jadi Kristen berubah. Ya, banyak orang sekarang Kristen berubah. Berubah itu kalau tidak didorong tidak akan jalan. Haleluya. Tapi tiap hari Minggu, ada dia. Tapi mari kita membuktikan, amalkan kasih itu. Saudara, gedung gereja sementara investasi di gedung gereja itu lahan subur. Haleluya. Saya ibu kepala kita investasi 100 juta. Terus sudah Tuhan, kira-kira bulan September pertemuan bersama Tuhan. Hari ibu kepala sudah bingung. Bulan September kira-kira bagaimana Tuhan? Baru ini mulut ini sudah terlanjur berjanji. Kalau tidak ada Tuhan, kami berdoa. Suddenly, tiba-tiba berkat itu datang. Langsung saya bilang, Ma, telepon, berapa ribuan? Kiri. Sekarang sudah ada di sana. Yang lain, karena saya menghargai orang tua. Ingat, saya tidak ikut adat, tapi saya menghargai orang tua. Haleluya. Karena Alkitab bilang, hormatilah orang tuamu supaya baik keadaanmu. Mau baik keadaan? Baik keadaan dan lanjut umurmu. Saya mau hidup 100 tahun. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita amalkan kasih, Tuhan
Amin. Jadi buktikan kasih itu. Jangan makan sendiri. Buat pasien yang jangan makan sendiri. Haleluya. Kemudian yang ketiga, ya, yang keempat, respon terhadap kemerdekaan Kristen itu jangan saling menggigit dan menelan. Sebab kalau saling menggigit dan saling menelan, sama-sama hancur, sama-sama binasa. Itu yang kita bilang. Jadi kalau ada yang menyolimi saudara, mensolimi saudara, tidak usah balas. Jangan saling mensolimi. Maksudnya kita jangan saling menjahati. Kalau orang menjahati saudara, tidak perlu dibalas. Sebab ada yang punya hak untuk membalas. Sebab kalau kita saling membalas, Alkitab bilang, jangan-jangan kamu akan binasa. Sama-sama hancur. Dengan baik, kalau saling menggigit dan saling menelan, tidak ada yang untung. Dua-dua rugi. Bilang kiri kanan, dua-dua rugi. Pikir ada yang untung? Tidak ada. Jadi meresponi kemerdekaan Kristen, tidak boleh kita mensolimi orang. Amin. Tidak usah kita menjahati orang. Pak, kalau dia jahatin saya, itu urusan dia. Ada urusan kita, tidak boleh membalas. Sebab kalau kita boleh, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Alkitab itu dia punya benang merah. Semua ayat dia akan saling terkoneksi satu dengan yang lain. Haleluya. Amin, saudara. Itu hebatnya firman Tuhan kita. Dan hari ini, saudara, ya, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-8. Dan sama-sama kita lihat firman Tuhan. Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 ya, sampai dengan ayat 34. 4 firman Tuhan kita akan baca saat ini, ya. Puji Tuhan, pastikan Bapak Ibu sudah mendapatkan ayatnya. Saya baca buat kita semua, Markus 8 ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Sore. 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka. Yesus maksudnya mengajarkan, kalau dari perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Perhatikan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku." Haleluya. 4 firman Tuhan, 4 ayat. Mohon maaf saudara, karena saya terganggu kesehatan, masih sampai sekarang masih batuk. Kemarin sempat beberapa hari demam, tapi puji Tuhan sudah agak baikan, tinggal batuk saja ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ini pemberitahuan Yesus kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya bukan cuma 12 orang, termasuk sudah banyak murid-murid yang lain ya. Nah, Yesus sedang menjelaskan saudara tentang
proyek besar, tentang rencana besar dari Allah terkait dengan bagaimana Yesus harus menderita, bagaimana Yesus harus ditolak dan lain sebagainya pada ayat yang ke-31 ya. Dan pembicaraan atau penjelasan Yesus ini kepada murid-murid kala itu sebenarnya dia berfokus kepada keselamatan daripada umat manusia, di mana penderitaan yang akan dialami oleh Yesus itu tujuannya untuk mau menyelamatkan manusia. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita perhatikan pada ayatnya yang ke-33 ya. Ini dulu kita lihat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Haleluya. Kira-kira ini yang akan menjadi perenungan kita bersama terkait dengan kata Yesus bilang begini sama Petrus. Katanya, ya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tema khotbah saya hari ini, memikirkan apa yang Allah pikirkan. Haleluya. Sekali lagi dengan baik, khotbah pagi hari ini, memikirkan apa yang Allah pikirkan. Tuhan Yesus marah sama Petrus dan dia bilang, bahkan sampai Yesus bilang, iblis. Petrus bisa bilang, Yesus bisa bilang Petrus itu iblis. Haleluya. Jadi, dan dalam konteks ini Yesus bilang dia marah. Yesus memarahi Petrus dan dia bilang enyala iblis. Kenapa dia marah Petrus? Kenapa Yesus marah sama Petrus? Karena Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kita tidak boleh memikirkan apa yang dipikirkan manusia saja. Haleluya. Tapi saudara dengar baik, harus kita juga jangan lupa memikirkan apa yang Allah pikirkan. Haleluya. Kadang-kadang kita sekarang ini kita sudah pikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang kita pikirkan yang apa yang dipikirkan manusia. Sudah tahu apa yang dipikirkan manusia? Yang dipikirkan manusia hanyalah dunia dan segala kenikmatan, dunia dan segala keberhasilannya. Pak, salah kan? Tidak salah. Persoalannya yang salah itu kalau Anda hanya mikir manusia punya pikiran-pikiran itu tanpa memikirkan apa yang Allah pikirkan, atau mengabaikan apa yang dipikirkan oleh Allah. Makanya kalau Yesus bisa marah Petrus, berarti Yesus juga bisa marah saudara dan saya. Amin. Kalau kita hanya memikirkan apa yang manusia pikirkan dan mengabaikan apa yang Allah pikirkan, saudara. Haleluya. Sampai Yesus mengecam, saya ulang-ulang baca ini saudara ya. Maka berpalingnya Yesus sambil memandang murid-muridnya. Saya pikir Yesus juga waktu melihat mungkin matanya agak sedikit melotot karena dengar ya si Petrus ini. Petrus bayangkan waktu Yesus mengajar, memberitahukan hal-hal. Nanti saya akan jelaskan apa sebenarnya tujuan penjelasan Yesus pada saat itu ya, pada poin pertama nanti. Tapi saya mau beritahu bahwa Petrus ini waktu Yesus mengajar, dia langsung tarik ke samping. Langsung dia bilang, kira-kira dia bilang sama Yesus, sudah, tidak usah bicara itu lagi. Bicara sudah bagaimana saya jadi menteri kah? Saya jadi kepala bagian kah? Kira-kira saya mau gaji berapa?
Kira-kira begitu dia tarik Yesus, baru dia langsung bicara. Padahal Yesus sedang mengajar. Di ayatnya yang ke-31 jelas sekali. Kemudian mulai Yesus mengajar. Dia baru mengajar, langsung Petrus tarik ke samping. Dia bilang, tidak perlu lagi itu. Sekarang yang penting bagaimana posisi kita orang ini. Banyak orang yang ikut ini. Saya di mana? Yohanes di mana? Kira-kira begitu. Langsung Yesus marah. Sambil marah Yesus lihat murid-murid, mungkin matanya besar. Dia bilang, nyala kau iblis. Ya, kalau sekarang mungkin setan putar kau. Artinya ini bahasanya kita saja. Saya coba ini kan bahasa Yesus, dia bilang iblis. Kalau sekarang kan ya setan putar. Masa kau mau atur saya? Coba. Haleluya. Ya. Jadi karena itu menurut saya penting saudara dan saya itu memikirkan apa yang Allah pikirkan. Amin. Haleluya. Karena Yesus marah Petrus. Dia bilang, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Saya ini sedang mengajarkan tentang apa yang Allah pikirkan. Haleluya. Karenanya menurut saya Bapak Ibu Saudara, kita harus memikirkan juga apa yang Allah pikirkan. Amin. Bukan hanya sekedar apa yang manusia pikirkan, tapi penting untuk kita memikirkan apa yang Allah pikirkan. Amin saudara. Pertanyaannya dari ayat-ayat ini, apa sih tentang apa yang Allah pikirkan yang harus kita tahu, yang harus juga kita pikirkan. Haleluya. Yang pertama, perhatikan saudara. Ayatnya yang ke-31 ini pertama tentang apa yang Allah pikirkan. Ya. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan agama ditolak, lalu dibunuh, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Sudah tahu penjelasan ini apa? Ini penjelasan Yesus kepada murid-murid tentang tujuan kehadiran Yesus atas keselamatan umat manusia. Jadi yang Allah pikirkan itu dengan baik, bagaimana supaya umat manusia diselamatkan dengan Yesus menjadi korbannya. Itu pikiran Allah. Jadi saudara dan saya dengar baik, jangan hanya pikir apa yang dipikirkan manusia seperti yang Petrus tadi, tapi juga kita harus pikirkan seperti apa yang Allah pikirkan, apa? Keselamatan umat manusia. Makanya tadi saya bilang nenek Roni, berikut bawa nenek yang lain. Amin nenek. Amin. Kalau nenek bawa nenek yang lain, nenek sedang memikirkan apa yang Allah pikirkan. Haleluya. Tidak apa-apa Yesus jadi korban untuk keselamatan. Kenapa kak? Kalau nenek pegang dia. Haleluya. Terserah mau nenek perempuan kan nenek laki-laki, yang penting nenek. Tapi saya pelajari, wah, ternyata Tuhan tidak sedang mau saudara saya memikirkan pikiran-pikiran manusia. Tidak salah menurut saya kita pikir pikiran manusia, tapi yang salah kalau kita abaikan pikiran Allah. Dan pikiran Allah yang saya temukan dalam pengajaran Yesus di sini tentang keselamatan umat manusia. Jadi saudara dan saya punya tanggung jawab untuk juga menyelamatkan orang lain. Amin. Bawa mereka, ya, bahkan Alkitab bilang rampas mereka dari api. So lihat mereka semua masuk neraka, baru kita bilang alhamdulillah. Pakai bahasa Toraja, Allah kau, siapa suruh kau? Salah.
bisa Bapak Ibu Saudara. Ya. Haleluya. Sambil saudara nyanyi, rasakan kuasa Allah. Orang sudah tidak selamat menuju kepada kehancuran, saudara masih pada merasakan kuasa Allah. Anda tidak sedang memikirkan apa yang Allah pikirkan. Anda sedang mengabaikan apa yang Allah pikirkan. Karena itu jangan heran Petrus Tuhan marah. Yesus memarahi Petrus. Hai iblis, alias hai setan putra. Hal lebih parah lagi kalau kita di perempuan. Bisa saja ya, bahasa-bahasa aneh-aneh bisa keluar. Haleluya. Ya, karena mana? Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, yang tidak kalah penting yang harus kita pikirkan, yaitu mari kita berpikir tentang orang lain juga bisa selamat seperti Anda selamat. Amin. Haleluya. Kalau orang lain terpuruk, maka tugas tanggung jawab saudara saya supaya orang itu tidak terpuruk. Bagaimana dia diselamatkan dari keterpurukan itu? Ya. Selamat di sini dalam konteks umum bisa. Haleluya. Kalau dia terpuruk dalam hal contoh ekonomi, tugas saudara dan saya untuk mengangkat dan menyelamatkan dia dari keterpurukan secara ekonomi. Anda sudah menyelamatkan dia. Amin. Haleluya. Meskipun dalam konteks ini Tuhan bicara tentang keselamatan manusia karena dosa-dosa atas hukuman dosa itu. Dalam konteks sekarang masa kini, mari tugas kita bersama untuk menyelamatkan orang lain seperti Yesus. Ya. Inilah yang menurut saya yang dipikirkan oleh Allah. Dan dengar baik, kalau pikiran ini ada pada saudara dan saya, memikirkan tentang keselamatan orang lain juga, maka Bapak Ibu Saudara dan Tuhan Yesus kasih, saya yakin dan percaya Tuhan pasti senang dengan kita. Amin. Haleluya. Saya percaya kita tidak mungkin dapat marah seperti Yesus memarahi Petrus. Haleluya. Kenapa? Kita bukan hanya sekedar memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tadi saya sudah kasih contoh, kira-kira apa yang dipikirkan oleh Petrus. Ya. Begitu bangganya Petrus menarik Yesus ke samping dan bilang sama Yesus, tidak usah bicara itu. Petrus belum tidak usah bicara itu. Sekarang tumbuh raja. Ya. Jadi bagaimana kita membangun kerajaan? Kira-kira saya posisi di mana? Kira-kira begitu Petrus bilang. Yohanes di mana? Ya, saya mungkin sekretaris kerajaan. Haleluya. Terus yang murid-murid yang lain yang baru-baru ikut orang itu baru gabung itu sudah orang kepala seksi saja. Haleluya. Terus dia ada lagi yang satu sama itu dia ikut tapi dia kayaknya kurang bagus, dia sudah kasih dia non-job saja. Ini Petrus mau mengatur Yesus. Makanya Yesus marah dia, setan putar kau. Sungguh mati. Kau mengatur Petrus. Petrus itu marah. Jangan saya atur beta. Kira-kira begitu. Saya coba mencari tahu kira-kira ya dialog itu seperti itu kira-kira. Lalu Tuhan bilang, kamu hanya mikir pikiran manusia, sementara kau abaikan pikiran Allah. Haleluya. Bukan berarti tidak boleh pikir itu, boleh. Amin. Perlu, tapi jangan abaikan pikiran Allah. Pikiran Allah bagaimana umat manusia diselamatkan. Amin. Di tempat di mana saudara dan saya bekerja, di tempat di mana saudara dan saya berada di rumah, tetangga, mari kita pikirkan juga keselamatan mereka. Kau sudah pernah masuk gereja, kalau kau saudara, kalau kau diam-diam saja. Haleluya. Notabene ini kau saudara.
tiap minggu kau datang lagi dia tidur. Balik kau bilang, jangan lupa masak ya. Waktu pulang gereja sudah ada makanan. Oh, haleluya. Masak. Jangan. Kalau ada yang begitu bilang, kalau kamu tidak masuk gereja, rumah saya kunci, tidak boleh masak. Tunggu kami pulang, baru kamu makan. Ini tidak. Kamu masak ya? Masak ini. Benen torokos. Ibu-ibu tidak boleh begitu. Haleluya. Harusnya tegas. Harus, kamu pergi gereja. Berubah, kami tidak bisa di gereja. Kamu gereja di mana? Mau gereja bisa begitu. Jadi kamu pergi di sana. Jangan dia tidur. Sponsor lagi. Itu Anda tidak memikirkan pikiran Allah. Haleluya. Apalagi, kamu mau pergi gereja? Ingat ya, kan dia baik. Masak, potong sayur, ingat itu ya. Haleluya, Tuhan kan. Suruh deh. Oh, kira babi itu siapa? Akhirnya Tuhan bilang, malaikat, siap bos, kirim virus di babi. Saya kemarin waktu tahun lalu pulang kampung, baru ada keluarga ahli Raja Bang ini. Kalau ada modal, Pak Pendeta kasih latong, saya beli babi. Ya, kalau Pak Pendeta beli babi 2, saya urus. Saya 1, Pak Pendeta 1. Saya bilang, Pak, bagaimana? Lumayan itu. Jadi kita beli 2, dia urus, saya 1, dia 1. Macam itu sudah terserah. Saya kasih dia uang. Ini, beli babi. Jadi saya berharap nanti di rumah saya suara babi. Kira-kira begitu. Sudah, kita pulang santai-santai. Jadi saya sudah punya jadi ada. Jadi kalau mungkin dong, ya sudah tahu. Saya dapat SMS, tapi dia tidak SMS saja kasih mana? Bahwa mati itu babi, kena virus, modal hancur. Itu baru saya tahu. Ternyata kita mau pelihara apa saja, tetap Tuhan itu harus kita ingat karena Dia. Jadi jangan kau pikir babi itu kan kamu pintar kasih makan, pintar makan, malaikat datang bawa virus mati semua. Haleluya. Akhirnya yang tahun ini tidak ada babi lagi di sana. Jadi September ini naik beli lagi. Haleluya. Jadi yang pelihara babi saya mau kasih tahu, banyak-banyak berdoa dan pikirkan apa yang Allah. Pelihara babi, pikirkan apa yang Allah pikirkan. Yang pokoknya pikir hasil babi itu yakin besar. Kalau Anda lupa memikirkan apa yang Allah pikirkan, lantas Allah perintahkan malaikat kirim flu babi. Haleluya. Biar babi tidak salah. Usaha babi tidak salah. Yang salah kalau Anda tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Apa yang Allah pikirkan yang pertama? Tentang keselamatan umat manusia. Jadi kalau ada 10 yang tinggal di rumah mendengar, hari Minggu 10 itu ada di sini. Jangan 10 di rumah, 3 yang datang, 7 tinggal, baru sponsor lagi. Kasih makan babi, masak,
ini supaya kita pulang langsung makan. Kau sabar. Kalau Tuhan marah, dia bilang setan putar. Mau kira, oh yang atur tuh dia. Nah, seperti Tuhan Yesus marah iblis. Keluar kau. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari yang pertama pikirkan tentang keselamatan. Amin. Amin saudara. Saudaramu, tetanggamu, siapa saja, keluargamu, mari kasih tahu mereka. Rajin-rajin ibadah, rajin-rajin cari Tuhan. Karena hidup ini ada di tangan Tuhan. Tuhan yang atur dan mengendalikan hidup ini, saudara. Bukan Anda. Keberhasilan, kesuksesan kita itu Tuhan yang atur. Umur panjang Tuhan yang atur. Kesehatan Tuhan yang atur. Karena itu pikirkanlah apa yang Allah pikirkan. Jangan kita hanya sekedar pikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Haleluya. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh pikirkan apa yang manusia pikirkan. Boleh. Yang tidak boleh kamu, Anda abaikan apa yang Allah pikirkan. Amin. Haleluya. Yang kedua, apa yang Allah pikirkan? Ayat 32. Ayat 32 dia bilang begini. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Haleluya. Yesus ini memberitahukan kepada murid-muridnya tanpa ada satupun yang tersembunyi. Yesus mau supaya murid-murid tahu bahwa inilah yang sebenarnya. Karena itu yang kedua yang saya mau beritahu kepada kita, apa yang Allah pikirkan yang harus saudara dan saya pikirkan dengan baik. Yang kedua, mari hidup ini harus selalu terbuka, selalu terus terang. Amin. Amin saudara. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Tidak boleh kemarin bicara lain, hari ini bicara lain. Harus terus terang. Hidup itu harus terus terang. Haleluya. Kalau Anda pisahkan dua kata itu, maka Anda akan mendapatkan sebuah pemahaman yang luar biasa. Terus terang. Artinya terangnya Anda itu tidak boleh berhenti. Haleluya. Jadi hidup itu harus selalu terbuka. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Tuhan paling tidak suka kalau saudara dan saya, ya, tidak terus terang, tidak tidak terbuka. Ada yang ditutup-tutupi. Untuk apa? Haleluya. Tuhan mau kita selalu hidup terus terang. Jangan terang, gelap, terang, abu-abu. Haleluya. Kalau kita sudah sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab berkata dalam kalimat yang lain, anak-anak terang. Kalau sudah anak-anak terang, ya sudah terang terus. Haleluya. Masa Philips punya moto yang bagus daripada anak-anak Tuhan? Saya lebih yakin firman Tuhan, lebih suka moto firman Tuhan. Terus terang. Cuma Philips saja yang suka ikut-ikutan. Terus terang, terang. Sebenarnya dia kutip dari firman Tuhan itu. Haleluya. Banyak kan slogan-slogan itu dikutip dari kebenaran firman Tuhan. Sudah ada. Ya. Jadi yang Allah pikirkan, yang harus saudara dan saya pikirkan, mari dalam menjalani hidup ini kita mau terus terang. Artinya terang kita ini harus tetap tiada berhenti. Amin saudara. Tidak boleh lagi ada yang ditutup-tutupi. Haleluya. Mari kita terbuka. Suami, istri, mari suami istri terus terang. Istri tidak usah lagi ada ditutup-tutupi. Suami tidak usah ada lagi ditutup-tutupi. Haleluya.
Istri mau berbuat baik, terus terang. Suami mau berbuat baik, terus terang. Kadang-kadang kita ini masih, istri mau berbuat baik, dia tidak terus terang. Haleluya. Suami mau berbuat baik, dia tidak mau terus terang, masih suka tutup-tutupi. Oh, ini kalau dia tahu hancur, ya salah itu. Haleluya. Sudah terus terang saja seperti firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mau terus terang, amin. Terus dirikan terus terang. Orang dia bilang, Pak, sekarang terus terang ya. Haleluya. Kalau kau ke Kelamono, bilang saya ke Kelamono. Jangan kau ke Kelamono, saya telepon kau bilang gimana. Kalau kau ada di Malano, baru kau bilang saya di Kelamono. Terus terang. Haleluya. Tuhan mau, itu yang Tuhan pikirkan. Suami istri terus terang. Haleluya. Anak-anak muda dengar baik. Kalau anak berhasil harus terus terang. Jangan ditelepon 100 kali telepon orang tua terangkat-angkat. Ada orang tua yang memikirkan apa yang terjadi buat anak saya. Haleluya. Tidak tahu tiba-tiba ada roh Tuhan turun dan jatuh ke pikiran orang tua. Orang tua langsung pikir, oh dia pasti di sana. Orang tua bergerak di sana. Haleluya. Kita harus terus terang. Maaf, saya ada di rumah. Alenta. Maaf, saya ada di sana. Saya sedang jalan dengan pacar saya. Orang sudah tahu, oh dia mau pacar. Jangan, oh belum kasih kenal orang tua pacar, baru boleh. Saya sedang pacar dengan pacar saya. Wah, itu celaka bos. Apalagi masih sekolah. Baru SMP so pacaran. Haleluya. SMP so pacaran. Haleluya. Baru pakai alasannya luar biasa. Itu kan penyemangat. Itu yang membuat saya setiap pagi bangun cepat mandi dan pergi sekolah. Sebab kalau tidak demikian saya stres. Apa itu? Itu mengganggu. Haleluya. Pacaran itu, ya, itu sudah matang. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak muda harus terus terang, belajar terus terang, ya, tidak boleh nutup-nutupi. Sebab kalau nutup-nutupi dengan siapa anak muda, kalau Anda tutup-tutupi dengan ini simak anak muda. Kalau Anda belajar tidak terus terang dan tutup-tutupi, ada pepatah dunia bilang begini, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat dia akan tutup sampai bagaimanapun, tetap nanti suatu saat akan, dan pada saat ketahuan sucilaka. Bukan ketahuan sebelum celaka, ini bahaya. Haleluya. Tutup, nanti pas ketahuan sudah terjadi. Haleluya. Baru menjadi apa lagi? Jadi lega terus terang. Haleluya. Amin, anak-anak muda. Amin. Alenta, amin. Dewi, amin. Lucy, amin. Grace,
Lenis, terus terang. Kalau mau atur, kita atur damai. Artinya adat, gereja jangan. Karena saya berharap anak-anak muda ini pas gedung gereja selesai nikah di gedung gereja yang baru. Segera daftar sampai duluan. Tapi dengan syarat yang menikah itu mereka sudah ada pekerjaan, ya, yang sampai baru lulus SMA lapor, tapi saya lulus SMA lapor mau menikah itu, haleluya, sudah kerja, wah, ya, wah, itu yang luar biasa, haleluya. Jadi sekali lagi yang kedua kita harus terus keterbukaan. Alkitab bilang keterbukaan itu awal daripada pemulihan. Kalau kita terbuka, maka semua akan dipulihkan. Keadaan, kondisi, ekonomi, rumah tangga, keluarga pasti dipulihkan pada saat kita terbuka hidup ini. Dan yang terakhir, apa yang Allah pikirkan, yang juga harus kita pikirkan. Ayatnya yang ke-34. Ayat 34 dibilang begini, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dengar baik yang ketiga, apa yang Allah pikirkan. Yang Allah pikirkan dari ayat ini, saudara, yaitu mari kita mengikut Allah, mengikut Tuhan dengan menyangkal diri. Apa maksudnya Bapak Pendeta? Banyak kita ikut Tuhan tapi tidak menyangkal diri. Kalau mau ikut Tuhan artinya apa Tuhan mau itu yang ikut kita ikuti. Kita ini seringkali kita ikut Tuhan tapi yang kita lakukan apa yang kita mau. Itu bukan menyangkal diri, bos. Menyangkal diri itu keinginan kita nomor 2. Harus keinginan Tuhan yang nomor 1. Makanya Tuhan bilang kalau mau ikut saya, pikul salib, menyangkal diri. Kebanyakan kita ikut Tuhan, rajin gereja, tapi kemauan kita yang kita jalankan, bukan kemauan Tuhan. Itu namanya ikut Tuhan tanpa menyangkal diri. Kita harus pikirkan bagaimana kita menyangkal diri dan ikut Tuhan. Jadi yang disebut menyangkal diri itu, kita ikut Tuhan, kehendak Tuhan yang kita lakukan, kemauan Tuhan yang kita kerjakan. Bukan ikut Tuhan, kemauan kita yang kita kerjakan. Itu ikut Tuhan tapi tidak menyangkal diri. Haleluya. Yang Allah mau, yang Allah inginkan saudara dan saya pikirkan, selain kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi juga kita harus memikirkan apa yang Allah pikirkan. Paling tidak kita bisa menyenangkan Tuhan, menyenangkan Allah dengan kita memikirkan apa yang Allah pikirkan. Apa itu yang ketiga? Jelas sekali. Soal ikut Tuhan harus menyangkal. Amin. Menyangkal diri. Menyangkal diri itu berarti tidak ikut maunya kita, tapi kita ikut maunya Tuhan karena kita mengikuti. Kalau kita mengikut Tuhan harus ikut apa yang maunya Tuhan. Contohnya apa? Ini contoh, saudara. Kita ikut Tuhan. Hari Minggu harus gereja. Padahal hari Minggu ada perjanjian bisnis, kontrak yang mendatangkan keuntungan dalam hidup kita, dalam karir atau pekerjaan kita, atau usaha kita. Kita mau pilih mana? Kalau kita ikut ini, itu yang disebut yang tidak menyangkal diri. Tapi kalau kita mau menyangkal diri, tidak. Saya haleluya. Itu menyangkal diri. Ikut Tuhan, Alkitab dengan jelas bilang, ayat 30. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid
dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau menyut aku, dia harus menyangkal diri dan berusaha. Artinya dia harus ikut siapa yang mau. Saya kalau ikut Pak Evan, saya akan ikuti apa kata Pak Evan. Amin. Pak Evan bilang, kan saya harus kanan. Padahal hati saya harus ke kiri. Baru ke kanan, tapi hati saya ke kiri. Kalau saya mau menyangkal diri, maka saya akan ikut kanan. Itu contoh. Tapi kalau saya ikut kiri, saya mengikut Evan, tapi saya tidak menyangkal diri. Haleluya. Amin. Kalau saya mau menyangkal diri, saya ikut Tuhan menyangkal diri. Contoh, kita bilang gini, kasihilah istrimu. Dengar suami-suami, kasihilah istri. Kalau saya mau ikut Tuhan dengan menyangkal diri, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, meskipun sakit hati, tapi harus mengasihi istri. Pak, bisa dapat angka ini. Haleluya. Itu contoh menyangkal diri. Haleluya. Alkitab bilang kasihilah. Masa sudah menikah sampai sudah punya cucu, laki-laki tidak pernah kasih tahu sama ibu bini. Laki-laki mau dia pandai sendiri, ibu bini mencari sendiri. Itu tandanya kau tidak mengasihi istrimu. Biar kau tidak ada uang, yang penting istrimu dahulu. Apalagi kalau istrimu juga bekerja, alhamdulillah. Biar kau mau uang banyak, masa kau cuma sedikit itu sudah. Saya mengasihi kau. Menyangkal diri. Ini tidak. Nah, kau kan kerja tuh, saya uang saya pakai. Kau uang lebih banyak, kau banyak salah. Karena ini orang firman Tuhan kasihilah. Tidak ditambah di ayat di situ, kasihilah kalau dia baik. Tidak ditambah di situ, kasihilah istrimu kalau dia penurut. Tidak ada. Mau penurut kan? Tidak penurut kan? Saya tetap kasih. Amin. Itu menyangkal diri dengan istri-istri. Firman Tuhan bilang, tunduklah kepada suamimu. Tidak di situ tulis kalau dia gaji besar. Tunduk. Sebab dia kepala atas istri. Yang kau balik, kepala dia sih. Haleluya. Ini kanit sales bisa. Namanya istri tunduk. Kok kanit sales suamimu apa di ya polisi yang rendah-rendah. Biar kok kanit. Kok laki mungkin dia kasihan. Ya, tetap kau harus tunduk. Itu menyangkal kalau ikut Kristus. Itu yang ada di pikiran Allah, yang harus saudara dan saya pikirkan dan praktekkan. Amin. Haleluya. Istri tunduk pada suami. Tidak dibilang kalau dia kesemuan, kalau dia pejabat, kalau dia sayang beta boleh. Sumpah dia sayang beta. Oh dia sayang bukan tidak tentang Tuhan. Menyangka diri. Haleluya.
mengikut Tuhan tapi kita tidak menyangkal diri. Salah. Kalau kau ikut Tuhan harus sangkal diri. Sangkal diri itu artinya yang kita lakukan adalah kemauan dari orang yang kita ikuti. Haleluya. Mengikut Tuhan, ikut Tuhan, tapi masih disuruh-suruh. Hai istri, turun. Yang perlu kita sudah tahu. Haleluya. Anak-anak dengar, menyangkal diri. Alkitab bilang, hormatilah ayah ibumu, orang tuamu, supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Anak muda dekat, jangan kau melawan sama kamu orang tua. Iya, pahami, tapi masa tiap kali saya potong kangkung, kasih makan lagi. Masa tidak ada kesempatan saya main-main? Hormat. Kela, hormat. Kalau mau bilang kela, ambil serban. Haleluya. Jangan suruh lari. Kesha suruh cuci piring biar banyak. Hadapi cuci piring dengan penuh sukacita. Dalam Tuhan. Dengar. Anak-anak sekarang itu beda. Saya dulu kalau orang tua marah, saya paling takut kalau dapat marah dari orang tua. Kenapa? Saya akan dikurung di kamar. Berjam-jam tidak dikasih izin keluar. Tapi anak sekarang lain. Lebih senang dia dalam kamar. Jadi jangan kasih hukuman anak-anak sekarang dalam kamar. Di luar kamar. Sebab kamu bisa mau 5 jam di kamar. Tak ada panggil, makan pun dia lupa. Tidak tahu dia pikir apa saya dalam kamar. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin ketiga yang penting. Mari kita pikirkan apa yang harus pikirkan. Amin. Yang ketiga, kita menyangkal diri. Menyangkal diri artinya kita mengesampingkan keinginan kita, mengesampingkan kemauan kita, mengabaikan kehendak kita, dan memprioritaskan orang yang kita ikuti. Haleluya. Itu baru namanya kita sedang memikirkan apa yang Allah pikirkan. Dan saya pastikan kalau kita pikirkan apa yang Allah pikirkan, saya pastikan itu salah satu cara kita menyenangkan Tuhan dari sekian cara yang lain. Dan kalau Allah kita senangkan, benefitnya, jawaban atas pergumulan kita pasti Tuhan akan tolong. Amin. Haleluya. Saya simpulkan firman Tuhan, memikirkan apa yang Allah pikirkan. Yang pertama, tentang keselamatan umat manusia. Mari kita berpikir, kalau Anda bisa selamat, mari kita juga bisa menyelamatkan orang di luar sana. Yang kedua, mari kita hidup terbuka, terus terang, tidak usah ada ditutup-tutupi. Haleluya. Dan yang ketiga, kita mau menyangkal diri.